Peduli Kesehatan Mental, Stres pada Anak dan Remaja oleh saya, Krismi Diah Ambarwati, MPSI Psikolog. Ayah Bunda, kembali berjumpa dengan saya, Krismi Diah Ambarwati, dalam acara Mini Parenting. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tips pendek bagaimana mendampingi anak-anak yang telah Tuhan anugerahkan dalam kehidupan pernikahan. Ayah Bunda, bagi orang tua, kesehatan anak merupakan hal yang sangat penting sehingga perlu dijaga senantiasa. Hanya saja sebagai orang tua seringkali kita hanya memperhatikan perkara kesehatan secara fisik saja. Padahal Badan Kesehatan Dunia atau WHO menyatakan bahwa konsep sehat bukan hanya sejahtera secara fisik, namun juga sejahtera secara mental dan sosial. Pada kenyataannya, masih banyak masyarakat yang belum paham tentang konsep kesehatan mental. Bahwa sehat mental adalah kondisi sejahtera yang ditunjukkan melalui kemampuan mengelola stres, bekerja atau beraktivitas secara produktif, dan berperan serta dalam komunitas. Sehat mental berarti mampu menyesuaikan diri dengan berbagai perubahan, dapat mengelola situasi krisis, serta memiliki relasi yang bermakna dengan orang lain. Dalam hal ini, sehat mental bukanlah tidak memiliki masalah atau terbebas dari ketidakpuasan. Karena setiap hari, manusia akan berhadapan dengan masalah maupun situasi yang tidak menyenangkan. Ayah Bunda, sama halnya dengan kesehatan fisik, kesehatan mental juga rentan mengalami gangguan. Survei yang dilakukan oleh Indonesia National Adolescent Mental Health Survey, yaitu survei yang mengukur angka kejadian gangguan mental pada remaja usia 10-17 tahun di Indonesia, menunjukkan hasil bahwa selama 12 bulan terakhir, tercatat 1 dari 3 remaja Indonesia atau setara dengan 15,5 juta remaja memiliki masalah kesehatan mental. Dan 1 dari 20 remaja atau setara dengan 2,45 juta remaja mengalami gangguan mental. Dari angka-angka tersebut, hanya 2,6% remaja dengan masalah kesehatan mental menggunakan fasilitas kesehatan mental untuk membantunya dalam mengatasi masalah mereka. Hasil survei ini tentunya menimbulkan keprihatinan karena hampir 20% dari penduduk Indonesia dalam rentang usia 10-19 tahun. Berdasarkan hasil survei tersebut, gangguan mental yang paling banyak dialami oleh remaja adalah gangguan cemas sebesar 3,7%, gangguan depresi mayor sebesar 1,0%, kemudian gangguan perilaku sebesar 0,95%, dan gangguan stres pasca trauma serta gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas masing-masing sebesar 0,5%. Ayah Bunda, masalah maupun gangguan mental yang dialami oleh anak dan remaja dapat disebabkan oleh adanya kesulitan atau ketidakmampuan anak dalam menghadapi dan mengelola stres. Bahwa stres tidak hanya dialami oleh orang dewasa, tetapi juga oleh anak-anak dan remaja. Hanya saja dengan karakteristik yang berbeda. Tidak dapat dipungkiri bahwa kita semua saat ini hidup di tengah dunia yang rentan memunculkan stres. Kita diperhadapkan dengan berbagai kesulitan, misalnya situasi pandemi, harga-harga bahan bakar maupun kebutuhan pokok yang makin meningkat, termasuk juga meningkatnya kasus-kasus kekerasan dan kriminalitas. Ada begitu banyak perubahan besar yang sedang terjadi di dunia, dan hal-hal tersebut dapat menyebabkan stres pada orang dewasa, anak-anak, dan remaja. Pada anak-anak dan remaja, situasi sehari-hari di lingkungan yang dihadapi bisa menyebabkan stres. Contohnya,
situasi negatif di rumah karena konflik orang tua, situasi kekerasan di sekolah, situasi saat harus mengerjakan tugas sekolah atau ujian. Situasi positif pun seperti berkenalan dengan teman baru seringkali bisa menyebabkan stres. Ayah bunda, sebagai orang tua, penting kiranya untuk mengetahui situasi yang berpotensi memicu stres dan mewaspadai tanda-tanda stres berlebihan, kemudian mendukung anak untuk belajar mengelola stresnya. Ayah bunda, stres sebenarnya adalah suatu perasaan umum yang dapat kita rasakan saat berada di bawah tekanan, merasa kewalahan, atau kesulitan menghadapi situasi. Stres dalam batas tertentu bisa berdampak positif dan memotivasi kita untuk mencapai suatu tujuan. Namun, jika stres berlebihan dan terasa sulit dikendalikan, akan berdampak negatif pada emosi, kesehatan fisik dan mental, dan relasi sosial dengan orang lain. Pengalaman stres pada anak dan remaja dengan orang dewasa tidak selalu sama. Berikut adalah beberapa faktor atau situasi yang dapat menyebabkan stres pada anak, yaitu yang pertama, pikiran atau perasaan negatif tentang diri sendiri. Yang kedua, perubahan fisik, misalnya pada permulaan masa pubertas. Yang ketiga, beban belajar, misalnya tugas sekolah atau ujian. Yang keempat, masalah dengan teman di sekolah atau di lingkungan sosial, misalnya bullying. Yang kelima, perubahan besar seperti pindah rumah, pindah sekolah, atau perpisahan orang tua. Yang keenam, penyakit yang dialami anak atau orang tua, masalah-masalah orang tua, kekerasan dalam rumah tangga, atau kematian orang terdekat. Dan yang ketujuh, situasi rumah atau lingkungan sekitar yang tidak aman. Ayah bunda, saat anak mengalami stres, mereka mungkin tidak sepenuhnya paham akan apa yang sebenarnya terjadi. Anak mungkin kurang memiliki kosakata yang memadai untuk bisa mengungkapkan dirinya secara utuh. Bagi mereka, situasi-situasi penyebab stres membuatnya tidak nyaman atau bahkan menakutkan. Dengan demikian, bagaimana ayah bunda dapat mengenali anak yang sedang mengalami stres? Hal ini dapat dilakukan dengan mengenali tanda-tanda dan gejala stres. Ketika anak mengalami stres akan terlihat dari gejala-gejala berikut ini. Yang pertama, gejala fisik akan terlihat dari nafas tersengal-sengal, berkeringat, dan jantung berdegup lebih kencang. Sakit kepala, sulit tidur, merasa mual, gangguan pencernaan, berat badan naik atau turun karena makan terlalu banyak atau sedikit, rasa sakit dan nyeri, dan lebih sering sakit. Yang kedua, gejala psikis ditunjukkan dengan mudah kesal dan marah, meledak-ledak, atau mungkin menarik diri dari keluarga dan teman. Mengabaikan tanggung jawabnya, berkurangnya efisiensi kerja, dan sulit berkonsentrasi. Gejala psikis lainnya, tekanan emosional seperti terus-menerus merasa sedih atau mudah menangis. Ayah bunda, orang tua memiliki peran penting untuk membantu anak-anak dalam menghadapi stres dengan cara-cara sebagai berikut. Membantu anak dan mengenali dan mencatat saat-saat mereka stres serta mengidentifikasi reaksi mereka. Apa yang sedang terjadi saat itu, apa yang sedang mereka pikirkan, rasakan, atau lakukan saat sedang stres. Setelah hal-hal ini diketahui, orang tua dapat mengajak anak untuk bersama-sama mencari cara mencegah stres atau menanganinya dengan cepat. Saat anak-anak mengalami stres, orang tua dapat menunjukkan kasih sayang, waktu, dan perhatian yang lebih besar dari biasanya. Orang tua juga dapat menjadi panutan bagi anak
dengan menceritakan cara-cara orang tua dalam mengelola stresnya. Bantu anak untuk membangun kemampuan berpikir positif terhadap dirinya sendiri. Orang tua dapat mengapresiasi anak dan memberikan penguatan positif supaya anak merasa dimengerti dan dipercaya bahwa mereka mampu menangani situasi stres. Bantu anak untuk membangun kebiasaan atau perilaku sehat dengan membiasakan pola tidur dan makan yang baik, penggunaan ponsel atau gadget yang secukupnya, berolahraga, beraktivitas di luar rumah, bermain dan berkumpul dengan teman. Sebagai penutup, bila ayah bunda membutuhkan ide tentang aktivitas bersama dengan anak, silahkan lihat acara Geku Giku di kanal YouTube YKB GKI TV. Terima kasih. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.